Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Sulamin, program studi bimbingan dan konseling di ANBM 22110022. Bapak Ibu dosen yang terhormat, di sini izinkan saya untuk melakukan presentasi dari penelitian yang telah saya buat, yaitu yang berjudul Pengaruh Tingkat Pengetahuan Individu tentang Kecemasan Sosial terhadap Self-Awareness Gejala Kecemasan Sosial. Yang menjadi latar belakang dalam penelitian ini yakni tentang pengetahuan diperlukan untuk meningkatkan kesadaran diri atau self-awareness gejala kecemasan sosial. Sebelum itu, definisi dari self-awareness merupakan perhatian yang diberikan kepada diri sendiri, kesiapan untuk mengenali diri sendiri terhadap apa yang ingin dilakukan dan memahami lingkungan yang ada di sekitar. Self-awareness gejala kecemasan sosial yang dimaksud dalam hal ini merupakan kesadaran diri untuk mengenali dan memahami gejala-gejala yang timbul karena kecemasan sosial. Jadi, pengetahuan itu diperlukan untuk meningkatkan kesadaran diri atau self-awareness dalam mengatasi gejala kecemasan sosial dalam mengatasi ketika gejala kecemasan sosial itu timbul. Kemudian, rumusan masalah dalam penelitian ini yakni dalam penelitian ini yang dirumuskan untuk menjadi masalah yang ingin diselesaikan yakni adalah apakah ada pengaruh pengetahuan individu tentang kecemasan sosial terhadap self-awareness gejala kecemasan sosial. Jadi yang dicari hasil akhir dari penelitian ini yaitu tentang apakah ada pengaruh atau tidak seperti itu Bapak Ibu dosen yang terhormat. Kemudian untuk manfaat penelitian ini yaitu penelitian ini ada dua manfaat, yaitu manfaat secara teoritis, yang kedua manfaat secara praktis. Manfaat teoritisnya, penelitian ini dapat bermanfaat untuk meningkatkan literatur tentang kecemasan sosial. Jadi harapannya ketika penelitian ini nanti publikasi bisa bermanfaat untuk teman-teman di luar sana untuk menjadi bahan literatur, bahan bacaan tentang kecemasan sosial. Kemudian yang kedua, penelitian ini dapat bermanfaat untuk meningkatkan referensi untuk penelitian yang akan datang. Jadi, penelitian ini tidak hanya selesai saat ini juga, tapi penelitian ini juga bisa bermanfaat untuk kedepannya untuk dilanjutkan penelitian lanjutan tentang kecemasan sosial. Jadi, penelitian ini bisa bermanfaat untuk menjadi bahan referensi teman-teman yang ingin meneliti tentang kecemasan sosial. Kemudian, yang kedua, manfaat praktis. Yaitu manfaat praktisnya, penelitian ini dapat bermanfaat untuk konselor, praktisi, dan psikolog untuk mengembangkan cara mengatasi, mencegah terjadinya kecemasan sosial seperti itu. Kemudian, yang kedua, penelitian ini dapat bermanfaat untuk memberikan pengetahuan tentang manfaat mengetahui kecemasan sosial untuk mengatasi gejala-gejala kecemasan sosial yang timbul seperti itu. Karena sesuai dengan judul yaitu pengaruh pengetahuan individu tentang kecemasan sosial terhadap self-awareness atau kesadaran diri gejala kecemasan sosial. Seperti itu, Bapak Ibu dosen yang terhormat. Kemudian, kajian teori yang kami gunakan, yang saya gunakan selaku peneliti dalam penelitian ini, yakni menurut Nota Atmojo dalam Ridwan dan kawan-kawan tahun 2021, pengetahuan merupakan hasil yang terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap sesuatu objek. Kemudian, menurut Goldman tahun 2018, yang mau mengemukakan bahwa self-awareness atau kesadaran diri adalah pemahaman mendalam tentang emosi, kekuatan, kelemahan, kebutuhan, dan dorongan seseorang. Kemudian, kecemasan sosial menurut Davison dan kawan-kawan pada tahun 2014 adalah ketakutan menetap dan tidak rasional yang umumnya berkaitan dengan keberadaan orang lain itu disebut kecemasan sosial. Kemudian, menurut Kapslon dan Shedok mengungkapkan bahwa gejala-gejala kecemasan dapat diketahui dari tiga aspek. Yang pertama, kesadaran adanya sensasi fisiologis, yaitu jantung berdebar-debar dan berkeringat. Yang kedua, kesadaran adanya sensasi psikologis, yaitu gugup dan ketakutan. Yang ketiga, kesadaran adanya sensasi kognitif, yaitu cenderung timbul rasa bingung, seperti itu. Kemudian untuk kerangka berpikir dalam penelitian ini yaitu seseorang individu yang punya self-awareness tinggi akan mampu mengontrol diri dari perilaku gejala kecemasan sosial yang muncul tentunya. Oleh karena itu, sesuai dengan di latar belakang tadi bahwa pengetahuan yang tinggi akan kesadaran diri akan mampu untuk mengontrol diri dari
gejala kecemasan sosial yang timbul. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana pengetahuan dapat mempengaruhi self-awareness gejala kecemasan sosial. Jadi nanti gambaran singkatnya ini adalah sebuah pengetahuan dan ini adalah sebuah self-awareness gitu. Apakah ada pengaruh satu sama lainnya seperti itu, Bapak Ibu dosen yang terhormat. Kemudian hipotesis dalam penelitian ini yaitu harapannya atau hasil sementaranya itu ada pengaruh tingkat pengetahuan individu terhadap self-awareness gejala kecemasan sosial. Kemudian tidak ada pengaruh tingkat pengetahuan individu terhadap self-awareness gejala kecemasan sosial. Jadi masih 5% tapi harapannya ada pengaruh dan tidak ada pengaruh dari pengetahuan individu terhadap self-awareness gejala kecemasan sosial itu sendiri. Kemudian untuk metodologi penelitian, untuk penelitian ini sendiri waktu dan tempat, untuk tempatnya akan dilaksanakan secara daring. Jadi nanti instrumen-instrumen yang kami gunakan yaitu Scalaker akan kami sebarkan kepada eh, sampel yang kami gunakan untuk waktunya nanti mulai dari bulan November sampai bulan Desember seperti itu. Kemudian untuk variabelnya dalam penelitian ini sesuai dengan judul yaitu ada dua variabel, yaitu yang pertama variabel bebas yaitu pengetahuan kecemasan sosial, yaitu yang kedua variabel terikat yaitu self awareness gejala kecemasan sosial seperti itu. Kemudian untuk desain penelitian, penelitian ini menggunakan desain penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian korelasional untuk mencari sebuah pengaruh dari pengetahuan terhadap self awareness gejala kecemasan sosial. Untuk populasi sampel dan sampling yang kami gunakan atau saya selaku peneliti gunakan yaitu populasinya mulai dari usia anak-anak, remaja, dewasa sampai dengan lansia. Jadi, dalam penentuan sampelnya dengan kami menggunakan teknik sampel cluster random sampling, di mana teknik cluster random sampling ini yaitu mengelompokkan sebuah kelompok untuk nantinya dari masing-masing kelompok tersebut akan kami ambil sampelnya. Jadi ini ada kelompok anak-anak, kelompok remaja, kelompok dewasa, dan kelompok lansia. Nanti masing-masing dari kelompok itu akan kami gunakan untuk menjadikan sebuah sampel. Kemudian untuk teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik analisis komparasional di mana teknik ini nantinya akan mencari tahu pengaruh dari pengetahuan terhadap self-awareness gejala kecemasan sosial. Tapi sebelum itu, Bapak Ibu dosen yang terhormat, saya selaku peneliti akan melakukan uji prasyarat analisis data supaya instrumen yang kami gunakan itu benar-benar valid dan data yang didapatkan itu benar-benar reliable, yaitu uji persyaratan analisis data yakni melalui validitas, reliabilitas, melalui normalitas, melalui homogenitas, dan melalui linearitas seperti itu supaya hasilnya benar-benar reliable dan instrumen data yang kami gunakan benar-benar valid untuk mendukung dari penelitian ini, yakni penelitian tentang pengaruh tingkat pengetahuan individu terhadap self pengaruh pengaruh tingkat pengetahuan individu tentang kecemasan sosial terhadap self awareness gejala kecemasan sosial. Itu yang bisa dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada salah kata dan salah tutur kata dalam perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.